Sama-sama yang telah mengucapkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berjumpa dalam Public Speaking Training meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi para remaja. Bertahun dulu dong. Terima kasih Pak buat semangatnya dan baru yang mau hadir hari ini. Dan kita juga tahu kalau acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Rahmatullah Insan Mulyana. Selanjutnya saya ingin juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Desa Cewibang, Bapak Iwan Hidayat, Ketua Pembina Yayasan Rahmatullah Insan Mulyana, Bapak Ismi Rahmat Ganda, Ketua Pengurus Yayasan Rahmatullah Insan Mulyana, Bapak Haryadi, lalu Mama Anda dan Mama Asmi selaku pembicara hari ini, dan juga pastinya seluruh mama-mama yang sudah hadir hari ini. Perkenalkan sebelumnya, karena kata saya, jadi perkenalkan aku Fatsal tadi, selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di aula gedung Serbaguna ini. Syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, buktinya kita dapat hadir di haflah yang baru ini. Tidak lupa salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah nanti dapat syafaat semangat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cewibang, Bapak Iwan Hidayat. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Rahmatullah Insan Mulyana, Bapak Insinyur Haji Rahmat Ganda, beserta tim-timnya. Spesial tamu undangan kita Ibu Amanda dan Dr. Hasbi. Alhamdulillah telah hadir di depan kita sebagai pemateri yang insya Allah Selaku Kepala Desa yang sekaligus akan membuka acara secara resmi. Berdua saya Terima kasih kepada moderator yang telah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
artinya sampai itu carilah ilmu sampai ke dalam intisarinya, acina intisari dari ilmu itu, carilah. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini tercipta anak-anak muda yang kreatif, anak muda yang pandai berbicara, yang kepada ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi dirinya, bagi apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang beribu-ribu nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini, di tempat ini, yaitu di acara public speaking training di Aula Balai Desa Cewikbang. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Anis Adriani. Saya dari SMK Negeri 5 Kuningan yang akan mempresentasikan bagaimana sih mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pariwisata. Tadi telah dijelaskan oleh Kak Aulia, tapi saya akan menjelaskan versi saya sendiri, yaitu pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bersifat sementara, baik itu perorangan atau per kelompok, sehingga dapat mencari keseimbangan dan kebahagiaan baik dalam dimensi sosial, budaya, ilmu, dan alam. Tempat pariwisata di Kabupaten Kuningan ini pasti banyak. Salah satunya saja adalah Talaga Biru Cicerem, terus ada Sukageri View, Curug Putri Palutungan, dan lain-lain. Dan itu merupakan contoh di bidang pariwisata dimensi alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pengembangan pariwisata. Dunia yang berimbas dari arus globalisasi seperti saat ini telah memunculkan banyak kesempatan baru. Pariwisata menjadi salah satu anak emasnya. Wisatawan domestik maupun mancanegara sama-sama ingin mengekspor tempat-tempat baru sebanyak mungkin. Tidak hanya bagi wisatawan, kesempatan baru ini juga menjadi sasaran banyak pemodal yang melihat adanya pasar strategis baru. Karena telah terlintas arus globalisasi, kita juga jangan melupakan karena adanya kita itu adalah seperti media-media sosial yang dapat dengan mudahnya kita publish semua pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Yaitu dengan cara gencarkan promosi destinasi pariwisata yang menarik, entah itu di Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tingkatkan iklan pariwisata secara digital. Nah, hal itu mungkin sekarang banyak banget nih. Dan yang ketiga adalah harga tiket yang murah. Dan itu juga mungkin banyak banget pengunjung yang gencar buat ada harga tiket yang murah itu. Yang keempat adalah memiliki akses infrastruktur dan fasilitas yang menarik. Apalagi sekarang ini sedang marak-maraknya pengunjung itu mengupload foto-fotonya ke sosial media. Berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilaluinya. Yang kelima, bisa juga tempat wisata tersebut memiliki visi dan misi mengenai mimpi suatu organisasi untuk menjadi suatu yang diinginkan di masa mendatang secara jangka panjang. Misalnya saja ada pertanyaan what we want to become. Nah, apa sih yang akan dijalankan di masa yang mendatang ini? Destinasinya itu apa? Dan misalnya saja jawabannya yaitu akan menjadi destinasi wisata yang berkelas dunia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengingat waktu yang telah ditentukan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perkataan saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vidya Fiska Turjana dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Nah, di sini berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang mengenai mengembangkan pariwisata di Kuningan.
ada banyak banget tempat wisata di Kuningan ini yang indah-indah. Nah, sebagai warga Kuningan kita tentu merasa bangga kan, banyak orang yang dari luar kabupaten datang rela-rela jauh-jauh ke sini buat datang ke tempat wisata yang ada di Kuningan. Nah, tapi tentu aja banyak yang masih belum memiliki perkembangan yang baik. Nah, di sini saya akan membahas apa sih strategi yang baik untuk mengembangkan suatu pariwisata. Nah, yang pertama, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan membuat pengunjung semakin betah di tempat wisata. Lalu, dengan adanya perbaikan akses jalan dan fasilitas yang memadai, seperti contohnya ketersediaan swap foto, toilet, tempat beribadah, dan tempat duduk yang banyak. Lalu tak lupa bantuan transportasi untuk menuju tempat lokasi wisata, karena kan nggak semua dekat dengan tempat parkir. Nah, selain bertujuan untuk membuat pengunjung nyaman, ini juga menambah nilai estetika pada objek yang ditemukan. Yang kedua, memanfaatkan internet sebagai lahan promosi. Di zaman sekarang kan promosi sudah tidak lagi mengandalkan promosi konvensional, kini beralih pada internet yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, pengelola harus memiliki website yang representatif dan informatif. Jadi, website ini bisa menjadi suatu rujukan utama bagi wisatawan yang akan memilih destinasi wisata. Lalu, selain website, ada media sosial dan efek word of mouth-nya saat ini menjadi faktor yang menentukan kesuksesan promosi. Jadi kesimpulannya, strategi yang dapat digunakan adalah perbaiki infrastruktur dan fasilitas dan memanfaatkan internet sebagai lahan untuk promosi. Dengan harapan untuk kedepannya pariwisata di Kuningan menjadi lebih maju dan lebih terkenal. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Yayasan Rahmatullah yang sudah mengadakan acara ini. Perkenalkan, nama saya Elsa Veronisa. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Di sini saya akan berpresentasi bertemakan mengembangkan pariwisata di Kota Kuningan. Salah satu solusi untuk membangun pariwisata kepada arah yang lebih baik adalah dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Artinya, konsep yang memperhatikan dampak pada bidang ekonomi, sosial, lingkungan saat ini maupun lingkungan yang akan datang. Nah, maka dari itu perbaikan fasilitas yang tidak dirawat atau dengan membangun fasilitas yang baru adalah menjadi usaha untuk mengembangkan pariwisata. Saya ambil salah satu contoh pariwisata yang ada di Kuningan, yaitu Tamkot. Tamkot itu adalah Taman Kota Kuningan, taman yang berada di lingkungan perkotaan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Nah, Tamkot sendiri berfungsi sebagai paru-paru Kota Kuningan. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat beraktivitas seperti hanya sekedar berjalan-jalan, berfoto, ataupun berolahraga. Nah, fasilitas yang ada di Tamkot saat ini, yang pertama Monumen Kilometer 0, yang kedua Pujasera, yang ketiga itu Taman Relief. Taman Relief itu adalah tembok yang diukir seperti patung, itu gunanya untuk berfoto-foto. Nah, menurut saya tambahan fasilitas yang harus ada di Kuningan itu yang pertama ketersediaan toilet. Setiap pariwisata harus mempunyai toilet. Bukan hanya dari segi jumlahnya yang banyak, tapi harus juga dirawat kebersihannya. Terus yang kedua, ketersediaan tong sampah.
sampah menjadi catatan penting bagi pengelola wisata. Kalau nggak ada tempat sampah kan nanti orang kalau lewat, kalau lagi makan ataupun minum nggak ada tong sampah, jadi langsung berserakan gitu ya. Nah, yang ketiga itu kurangnya tempat berteduh. Terus cuacanya itu kan kayak kurangnya ya, terlalu masih gersang. Nah, kurangnya tempat untuk berteduh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semuanya ada di sini, apakah kabarnya sehat? Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang memajukan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Bahasan ini bertujuan menambah wisatawan lokal datang ke Kabupaten Kuningan. Kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, caranya yang pertama adalah promosi objek wisata melalui internet, menggunakan media sosial untuk memperlihatkan foto-foto atau video keindahan destinasi wisata di Kabupaten Kuningan melalui Instagram, Facebook, dan TikTok. Seperti yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Jawa Barat melalui Instagramnya, yaitu Jawa Barat Beautiful. Yang kedua, yaitu memberikan pelayanan prima pada para wisatawan, diantaranya dengan pelayanan yang ramah, tiket tidak terlalu mahal, kebersihan yang selalu terjaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata tersebut, dalam kata tadi. Dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan bagaimana strategi mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Kuningan adalah kota konservasi di mana Kabupaten Kuningan sekarang sedang dibentuk menjadi kota pariwisata. Selain itu, Kabupaten Kuningan mengedepankan ekosistem yang ramah lingkungan, yaitu di mana pariwisatanya tidak merusak lingkungan. Berikutnya, strategi kita sebagai seorang pemuda untuk memajukan pariwisata di Kota Kuningan. Yang pertama, kita gunakan media sosial kita untuk mempromosikan daerah-daerah lingkungan wisata kita. Yang kedua, kita mengajak masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mengenalkan lingkungan pariwisata kita supaya dikenal oleh halayak ramai. Yang ketiga, kita sebagai pemuda juga bisa membuat inovasi pariwisata untuk digunakan sebagai area rekreasi untuk digunakan oleh kita sendiri. Setelah itu, pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah Kabupaten Kuningan supaya Kabupaten Kuningan menjadi daerah yang maju dan memiliki infrastruktur pariwisata yang bagus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan sehatnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Alika Gendisdara Ariwati. Kalian bisa panggil saya Alika. Saya perwakilan dari Sekolah SMK Negeri 5 Kuningan. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang tema cara mengembangkan pariwisata di Kuningan. Gimana sih cara mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kuningan? Nah, cara mengembangkan pariwisata di Kuningan dengan cara memperbaiki akses, pilih duta wisata, dan manfaat internet. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pariwisata di Kuningan sangatlah pesat. Buktinya dari banyaknya turis lokal yang berkunjung ke Kuningan, antara lain Pondok Pinus, Linggarjati, dan Cibulan. Turis-turis yang mengunjungi Cibulan biasanya ingin melihat ikan-ikan besar yang biasa disebut ikan lele. Dan tempat wisata yang ramai dikunjungi para tamu asing maupun lokal biasanya seperti Curug Sidomba yang mereka berkunjung ingin melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Naini Rahmawati, biasa dipanggil Aulia. Saya dari SMAN 1 Ciawi Gebang. Di sini saya akan memberikan materi mengenai mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak arti dari pariwisata? Yang kalian tahu pasti pariwisata itu jalan-jalan kan? Nah, yang saya dapetin di Google itu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, di mana pariwisata itu adalah kegiatan berbagai macam kegiatan pariwisata yang didukung dengan fasilitas yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Nah, bukan hanya nih dari undang-undang, tapi juga dari Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 19, di mana pariwisata itu adalah suatu perjalanan seseorang, baik itu kelompok dari tempat tinggal asalnya ke tempat yang lain maupun negara lain gitu. Nah, sedangkan Kabupaten Kuningan nih di ciri khas Kabupaten Kuningan itu terkenal dengan wisata alamnya. Kalau kita lihat wisata itu ada banyak macamnya. Diharapkan sih yang pertama di Kabupaten Kuningan ini tidak hanya dengan wisata alamnya yang terkenal, tetapi wisata budaya dan juga olahraga. Itu sih yang saya mau bahas, karena wisata budaya itu penting, tidak hanya untuk memperluas pengetahuan, tetapi juga memperluas pandangan hidup, baik itu mengenai tata cara rakyat, bagaimana mereka hidup begitu, dan sebagainya. Tak hanya wisata budaya, akan tetapi juga ada wisata olahraga. Nah, kalau di desa saya ini olahraga itu minim sekali orang suka, karena setiap pagi-pagi itu jarang ada orang yang olahraga, apalagi lari pagi. Nah, saya harap sih orang-orang tuh lebih menyukai dan juga olahraga itu penting begitu. Dan begitu tidak hanya kita berpartisipasi dalam olahraga, tapi juga kita ikut serta gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan nikmat kepada kita semua. Dan tak lupa marilah kita junjung kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya Kak, di sini ini mau mempresentasikan tentang para wisata. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita tahu, Kota Kuningan adalah salah satu yang memiliki banyak para wisata. Contohnya seperti Cibulan, Talaga Biru, dan Gunung Cermai yang telah dimodifikasi menjadi wisata yang lebih bagus dan lebih indah.
Di beberapa fakta dari Kota Kuningan disebutkan kota pariwisata tentu bukanlah suatu yang mewujudkan di Kabupaten Kuningan, karena Kabupaten Kuningan adalah kabupaten yang memiliki banyak wisata indah yang telah dimodifikasi oleh pemerintah. Jadi kita selaku masyarakat di Kabupaten Kuningan, kita harus bisa menjaga para wisata tersebut supaya tetap terlihat indah dan megah. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori tempat-tempat wisata tersebut, dan tidak menebang pohon sembarangan. Para wisata di Kota Kuningan menjadi daya tarik yang harus dikembangkan untuk mengikatkan pendapatan daerah. Apalagi sekarang banyak wisata-wisata baru yang ada di Kota Kuningan, sehingga banyak wisatawan di luar daerah yang tertarik untuk masuk ke daerah Kuningan untuk melihat wisata-wisata tersebut. Jika kita semua sebagai warga Kuningan bersama-sama memajukan Kota Kuningan, maka mungkin Kota Kuningan akan menjadi kota yang tujuannya para wisatawan di daerah Jawa Barat. Ya, cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ieu geuning laleus kieu, aduh. Can diberi nasi kotak. Panitia. Siap. Jam 12 ya. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Rahmatul Insan Mubarak, tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Menurut orang Inggris, anjay. Oke, sebelum ke materi, ada yang tahu gak itu apa pariwisata itu tentang apa saja? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih nomor wayang itu tuh. Oke, kalau gak ada yang tahu, menurut orang Inggris, pariwisata adalah gabungan kegiatan pelayanan dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan seperti transportasi, akomodasi, makanan, minuman, traveling, dan lain-lain yang tersedia bagi individu atau kelompok yang melakukannya. Nah, sebagaimana yang kita tahu, pariwisata di Kuningan itu sangat diminati oleh banyak masyarakat, tentunya di dalam kota ataupun di luar kota. Hal ini dibuktikan dengan adanya tempat-tempat alam-alam yang sangat indah dan sangat asri. Betul apa betul? Ya pasti betul. Soalnya tempat pariwisata di Kuningan itu bisa membuat kita berimajinasi, membuat pikiran kita menjadi fresh, masalah kita hilang, yang apalagi kalau jalan bareng-barengnya sama ayam. Hal ini soalnya tempat pariwisata di Kuningan itu bisa membuat kita berimajinasi. Pikiran kita tuh jangan tugas-tugas mulu. Pikiran kita butuh healing, guys. Butuh healing. Jadi jangan tugas. Kita juga butuh healing bareng keluarga, teman, pacar. Yang kita tahu, yang saya tahu, 98% orang yang mempunyai masalah itu bakal hilang ketika kita. Nah, benar. Oke. Nah, mungkin karena saya cuma dikasih 3 menit, sebelum penutupan saya dapat tundur buat kalian nih. Nanti jawab cakep ya? Oke. Jalan-jalan sama janda. Pulangnya boleh ikut time. Terima kasih perhatian Anda, and see you next time. Saya Fajar Maulana, perwakilan SMK dari 5 Kuningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu, akhirnya kita bersama-sama melawan yang orang
biar audiens itu paham gitu. Kenapa sih kita harus bantu gitu menghindari masalah remaja gitu. Jadi ini adalah salah satu cara kita bisa merumuskan boleh isu apapun, boleh isu di kuningan, boleh isu di sekolah, mungkin apa. Dan kira dalam waktu saat itu kamu tuh gak mau komunikasi. Ini adalah satu-satunya kesempatan buat kamu ngobrol sama presiden. Bagaimana caranya kamu bisa mengatakan komunikasi? Kasih waktu dulu untuk berpikir. Nanti aku ada mungkin perwakilan beberapa ya, coba biasanya gampangnya latihan kayak gitu adalah tentang kasus-kasus yang agak serius, masalah-masalah yang agak serius gitu ya. Misalkan tentang masalah Sambo gitu ya. Pada ngikutin ya? Udah pada punya handphone kan? Bisa buka YouTube kan? Nah, coba YouTube-nya jangan cuma buat scroll TikTok doang. Coba lihat di YouTube itu banyak banget konten yang bagus-bagus. Dan coba bahas menurut mana Sambo gimana sih kasusnya? Nah, dari situ biasanya kalau misalkan kita ngomongnya agak serius, kita tuh dipaksa untuk berbicara secara terstruktur. Sehingga pas ngomong public speaking kayak gini, kita udah biasa banget gitu. Kayak ngomong berdua aja, nggak masalah. Next. Nah, ini aku pengen ngajarin cara catch attention. Next. Nah, catch attention itu pertama adalah posisi. Ini ngaruh banget. Makanya tadi aku sama Non Manda selalu bilang, this is your stage. Ini adalah stage kamu. Tapi beda kalau misalkan aku ngomong di sini sama aku ngomong di sini. Jelas beda? Lebih menarik perhatian yang mana? Di sini atau di belakang? That's di sini. Ya, waktu itu aku kalau dia mau ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi dokter, gak ada yang mau. Kalau kalian nanti kuliah di Unpad atau di UI atau di tempat kuliah manapun, biasanya itu waktu tempat kuliah tuh dia ada kayak bioskop, tahu nggak? Bioskop tapi dia muat 250 orang gitu, jadi itu gede banget kan. Dan aku kebetulan ketua angkatan juga waktu di FK 4, jadi sering banget nyampein informasi atau nyampein sesuatu gitu ya. Tapi harus ke 250 orang. Dan itu aku tuh belajar sendiri gimana caranya biar bisa nge-catch attention mereka. Dan di depan ini ada yang biasanya buat dosen ngomong di sini lah ya. Dosen sering ngomong di sini. Tapi ternyata kan gitu kami ya Bang ya. Sama teman-temannya nanti setelah itu kita akan panggil satu-satu bulan gitu. Nanti kita buka apa sama Bang Masih juga bakal keliling-keliling ya. Nanti teman-teman tuh udah sampai mana, nanti kalau misalnya teman mau tanya-tanya ke aku terus Bang Masih juga boleh banget gitu ya. Oke, good luck semua. Mempresentasikan kondisi keuangan di Indonesia. Perekonomian saat ini, ekonomi global dinilai sedang tidak baik-baik saja, dan itu terlihat dari proyeksi pertumbuhan angka ekonomi Indonesia melalui koreksi ke bawah, dan penyebabnya yaitu diantaranya
adanya guncangan secara tiba-tiba. Pada tahun 2020 adanya musibah COVID-19. Nah, di sana karena adanya karantina, jadi ada karena adanya karantina, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu menurun. Dan yang kedua, adanya deflasi berlebihan. Harga turun dari waktu ke waktu yang menyebabkan upah menyusut, kemudian menekan harga. Yang ketiga, banyaknya utang, baik itu individu maupun bisnis, karena bisa saja dari utang tersebut akan menyebabkan kebangkrutan. Untuk itu, yuk belanja produk dalam negeri, karena untuk memperkuat ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Coba saya, oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya merasa senang sekali karena saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden langsung. Di sini saya akan menanyakan mengenai alokasi dana bantuan. Bapak, alokasi dana bantuan itu di daerah saya dan juga di daerah sekitar saya itu banyak sekali masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan secara maksimal. Contohnya, masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan dan malah masyarakat yang bisa dikatakan itu memiliki ekonomi yang ke atas yang malah mendapatkan dana bantuan. Ini yang dapat kita lihat, seharusnya orang-orang yang di dalamnya itu disaring lagi agar mendapatkan orang-orang yang lebih jujur dan terpercaya. Sesuai dengan Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga pendapat saya dipikirkan oleh Bapak dan juga menteri-menteri sekalian. Terima kasih. Oke. Tunggu 1,5 aja deh. 1:30 gitu ya. Oke. Semangat ya, mendengar ya. Oke. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nurlela. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi mengenai kepemimpinan. Ada yang tahu nggak, pemimpin biasanya identik sama apa? Oke, kepemimpinan itu biasanya identik sama raja, ketua OSIS, KM, kan? Kira-kira apa perbedaan kepemimpinan sama pemimpin? Ada yang tahu? Saya jelaskan ya. Kepemimpinan adalah biasanya mendefinisikan sebuah tindakan, sedangkan pemimpin mendefinisikan seseorang. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain bawahan agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin tersebut. Kepemimpinan juga bertujuan untuk membuat anggota-anggotanya berbuat lebih baik dan nantinya mampu memaksimalkan kemampuan dalam dirinya. Kepemimpinan itu penting nggak sih? Penting. Oke. Kepemimpinan itu penting karena merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang pastinya sangat membutuhkan sekali leadership yang memiliki pengetahuan lebih dan yang lebih paham di bidangnya. Mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke atas, ya kan? Gitu kan? Tapi aku melihat dari awal tadi udah ada usaha untuk tetap gitu. Udah mulai ada usaha untuk kesana ya. Tinggal nanti diperbaiki dari masalah geser tadi ya, ke depan belakang gitu ya. Kalau geser kan sudah oke, geser kakinya. Nah itu sebenarnya kan tadi aku bilang Fajar juga nggak sadar kalau dia ke depan belakang. Mungkin Elsa juga nggak sadar kalau dia ke depan belakang. Itu bisa dikurangi itu karena grogi. Grogi itu bisa dikurangi kalau kita bisa kontrol gerakan kita terhadap gitu. Terus habis itu kalau misalkan di tengahnya lupa tadi cuacanya apa yang gitu kan, nah itu bisa dengan berbagai cara. Satu, bisa misalkan diam dulu, cuacanya besar gitu, jadi mikirnya mau pakai kamu atau kalau misalkan emang mau jadi itu nanti itu buat PR kalian di rumah ya. Jadi teman-teman coba latihan sendiri di rumah, di depan cermin, atau mungkin kalian bisa rekam sendiri pakai HP, terus kalian lihat lagi. Kira-kira udah oke belum pembawaannya, gitu ya. Buat kalian di rumah ya, PR-nya ini ya, oke? Oke. Jadi bisa lihat sendiri juga kira-kira orangnya apa, gitu ya. Kalau bisa ya kameranya agak jauh juga apa-apa, biar ketahuan positioning di stage-nya itu gimana, gitu. Apakah masih seperti sini doang atau udah mulai main, terus eye contact-nya gimana, positioning gimana, kalian bisa nilai sendiri, ya. Semangat ya. Oke, terima kasih teman-teman buat teman-teman semua.
kesempatan melakukan dosen itu adalah kunci kesuksesan dari public speaking. Gitu kan? Oke, sip. Ya, ingat-ingat ya yang Mama bilang ya. Oke, mungkin kita sip undur diri. Aku Bang Hasti dan juga Mama undur diri. Mohon ada kekurangan dari materi kita. Dan mungkin kalau misalnya dari kasih feedback, semoga itu bisa jadi masukan yang baik ya. Ingat semuanya ya. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga urang sasarangan manuhun kanu agung minta kanu maha kawasa Allah Subhanahu wa ta'ala anu parantos nakdirkeun ku kudrat jeung irodatna acara urang sadayana ti awal dugi ka akhir lungsur langsar ti aya halangan itu sareng tangtosna kami semua di sini dari Yayasan Rahmatullah sangat berharap semoga dengan session public speaking ini ada banyak manfaat yang dapat adik-adik raih. Dan kami berkeinginan session ini kita jadikan tertata dengan baik. Oleh karena itu harapan kami semua dari Yayasan Rahmatullah semoga dari ini kegiatan banyak manfaat untuk kita semua. Dan kalau boleh saya bertanya, apa sih yang menjadi kesulitan bagi kita? Dunia kok kelihatan, nah, saya bukan belajar, tapi boleh kan saya bertanya, apa sih yang menjadi kesulitan? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan min hamdan syakirin, hamdan wa bil majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azima sultan. Allahumma ya rabbana rabbil fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna nasiyan fauna, rabbi faqihna wa faqihna lana wa qarrabna lana dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta zukana wasi'a wa anta zukul amanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bukan cuma terima masuk, tapi kita juga mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan ide, pikiran, dan juga tadi aku senang banget kan kita beda-beda SMA ya, beda-beda SMA, terus ternyata tadi berkelompok beda-beda SMA, jadi udah kenalan belum kira-kira yang dari teman-teman beda SMA-nya? Udah kenalan belum? Masih awal ya, tapi kan seenggaknya setelah dari sini kalian jadi punya teman yang beda SMA ya, oke? Oke, mungkin buat singkat waktu juga kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada pembicara kita hari ini, yaitu Bang Mada dan Bang Hasti. Bersama untuk maju ke depan. Dan gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach.
this alive. Gotta find my way to